Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Mirsa Mata News TV dimanapun berada. Berjumpa kembali bareng Enteruskan dalam The Talk Show Ngobat, ngobrol bareng sahabat. Dan di episode kali ini, alhamdulillah luar biasa sekali, kita sudah kedatangan 3 orang tamu yang istimewa, luar biasa sekali. Ada jauh-jauh dari ibu kota Jakarta dan ada juga yang dari Sumatera Selatan. 3 orang pemuda ini, kami sebut pemuda karena mereka memang masih muda-muda, ganteng-ganteng dan juga cantik. Wah, penasaran kan? Untuk lebih lengkapnya langsung saja kita sapa dan perkenalkan mereka satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, tamu podcast kita kali ini 3 orang narasumber kita berasal dari Angkatan Muda Partai Berkarya atau lebih dikenal dengan AMPB. Nah, AMPB ini apa? Langsung saja kita tanya-tanya ulik-ulik sama narasumber kita. Yang pertama ada Bang Fitriansyah. Apa kabar Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Bang Fitriansyah ini Ketua PW Sumsel AMPB atau Ketua Pengurus Wilayah Sumatera Selatan AMPB ya. Siap. Oke. Selanjutnya ada Bang Fauzan Rahmansyah. Wah, sama-sama ganteng nih. Ini sengaja nggak dilepas ya. Kalau dilepas takutnya banyak yang wanita-wanita terzolimi ya. Iya, Bang Fauzan Rahmansyah selaku Ketua Umum Pimpinan Pusat AMPB. Luar biasa sekali nih, aplaus dulu nih untuk kita semua nih. Iya, Bang Fauzan ini langsung dari Jakarta Bang ya. Siap Bang Edi. Iya, Ketua PP loh. Oh, ini nggak main-main, nggak kaleng-kaleng ya. Langsung dihadirkan di studio kita, langsung Ketua PP-nya. Berarti ini memang serius banget ya. Sehat Bang ya? Sehat, Sip, alhamdulillah, Bang Edi. alhamdulillah Sehat. luar biasa. Dan yang paling cantik di antara kita berempat, ya, ada Mbak Ayu Aulia. Apa kabar Mbak Ayu? Halo, baik. Iya, Mbak Ayu ini adalah Kabid Humas PP AMPB. Kayaknya memang pantas, udah pas banget ya Kabid Humas. Memang kalau humas nih harus banyak berhubungan dengan masyarakat tuh, Betul. yang harus yang energik terus seger-seger ya. Iya, Iya, bling-bling gitu ya. harus. Baik ini. Bang, kalau boleh dijelasin sedikit nih cerita tentang AMPB. Sebenarnya apa sih AMPB ini? Kita ya oke lah tadi Angkatan Muda Partai Berkarya, tapi apa nih penjelasannya? Oke, Bang Edi izin Iya. dicopot dulu nih. Iya, boleh. Iya. Karena lagi pandemi jadi kita harus protokol Siap. kesehatan. Betul, nomor 1 tuh. Jadi sebenarnya PPAMPB itu kita dilantik di SK-kan itu tepat 1 tahun yang lalu kira-kira. 1 tahun oleh lalu. DPP Partai Berkarya. Partai Berkarya. Jadi Oke. Angkatan Muda Partai Berkarya ini adalah organisasi sayap dari Partai Berkarya. Oke. Bidang kepemudaan. Kemudian Jadi kita memang bergerak khusus membuat program-program kepemudaan. Iya. Gitu. Dan memang Angkatan Muda Partai Berkarya ini sangat berharap ini menjadi rumah kedua buat generasi milenial, generasi Z yang nantinya kita ketika mereka bergabung mereka bisa mengaktualisasikan diri dia Iya. di bidang macam-macam. Misalnya bidang olahraga, bidang seni, bidang kebudayaan, Iya. bidang pendidikan, bidang relawan. Jadi Iya. banyak hal yang bisa mereka aktualisasikan. Karena selain tujuan kita adalah bergabung di Partai Berkarya ini untuk berpartisipasi di pemilu, Oke, tetapi sisi lainnya adalah kita ini bercita-cita meng-create anak muda bangsa ini produktif. Iya. Nah, itu salah satu tujuannya. Jadi memang kita kalau berbicara politik, nah ini pengejawantahan dari misi visi politik itu sendiri adalah untuk peningkatan kreativitas anak muda ya, Betul, seperti itu. betul. Oh, berarti ITM-nya atau ideal target marketingnya itu segmentasinya memang pemuda gitu ya? Jelas karena kita Iya. orsap bidang kepemudaan. Iya, Gitu. wah berarti keren banget. Range-nya ada nggak range umurnya yang sengaja diinin kalau SOP-nya? Di bawah 40 tahun. Di bawah 40 Jadi tahun. dari 17 tahun sampai 40 tahun. Usia pemilih dan di bawah 40 tahun ya. Betul. Itu masih kategori kepemudaan ya. Pemuda. Gitu. Nah, ini sendiri sudah terbentuk sejak berapa lama sih? Jadi sebenarnya Partai Berkarya itu kan ada tahun 2017. Iya. AMPB itu udah serta merta ada di situ. Oh iya. Tetapi ini organisasi yang memang sebenarnya selama ini belum berjalan secara maksimal. Iya. Jadi baru ada sekretariat di tingkat pusat itu baru tahun lalu, tahun Oke. 2020. 2020. Kemudian kita akhirnya membangun di daerah-daerah Iya. dan kita memberikan mandat kepada
provinsi-provinsi, anak muda di provinsi lain 34 provinsi, dan saat ini baru sekitar 20-an lah yang kita kasih mandat. Iya. Nah setelah kita kasih mandat 3 bulan ini, kita lihat progresnya seperti apa. Oh gitu. Yang Iya. menariknya progres yang paling cepat, paling bagus, dan akhirnya pertama kali dilantik selama Partai Berkarya ada 2017 ya. Iya. Nah hari ini kita melantik Brother Fitriansyah sebagai Oh, PW Sumsel. Jadi kota luar Sumsel ini biasa. selalu menjadi menarik. Pionir ya. Pionir. Nah, sekarang berarti kalau begitu kita langsung tanya ke orangnya. Bang Fitriansyah, ini sejak kalau baru dilantik hari ini. Baru hari ini. Tapi kalau untuk berdirinya sendiri sudah berapa lama nih Bang di Sumsel? Kalau berdiri 4 bulan yang lalu. 4 bulan yang lalu ya. Sudah dapat mandat ya. Jadi Iya. 2 bulan yang lalu kita sowan ke Jakarta Iya. untuk ketemu sama ketum, Iya. ngobrol dan diberi mandat langsung sama ketum. Jadi persiapan sebetulnya sudah 4 bulan yang lalu, sudah ada pencalonan segala macam ya kan. Iya. Nah, jadi 1 bulan kemarin mestinya sudah ada acara pelantikan. Oke. Tapi karena masa ini masih ada PPKM, Iya, PPKM segala pandemi macam. kan. Iya, oke. Nah, baru hari ini terwujud. Tapi walaupun begitu, walaupun di dalam kondisi istimewanya, kita bilang istimewa, kita jangan berduka walaupun Betul. walaupun pandemi tidak membuat kita, apalagi generasi muda, Partai Berkarya ini tetap berkreativitas dan menganggap ini bukan sebagai yang harus diratapi ya, tapi juga sebagai challenge malah ya. Yes. Iya. Nah, jadi rupanya di dalam 4 bulan ini dari pengurus wilayah Sumsel sini langsung gaspol ya? Gaspol. Oh. Kalau Sumsel selalu gaspol. Iya, makanya yang salah satunya langsung dikunjungi ya. Walaupun ya tadi mungkin pengorbanan juga ya Bang, sekarang kan bukan sekedar asal berangkat tapi harus vaksin dulu, kemudian PCR juga ya. Ya. Ya di bandara kan PCR ya. Harus PCR, kita Iya. vaksin harus sudah vaksin. Iya. kan. Terus juga PCR juga cuman 2 kali 24 jam. Iya, jadi memang betul-betul harus seefisien mungkin waktunya ya. Ngomong-ngomong ini dari pusat orang berapa nih Bang? Kita berlima. Berlima, Itu iya. ada bendara umum, Iya, ada wakil sekretaris jenderal, iya, ada kabid humas, dan saya sendiri sebagai ketua umum. iya. Nah untuk kriteria kepengurusan sendiri gimana nih Bang? Kalau kita sebenarnya nggak ada syarat khusus. Iya, Yang penting anak muda yang punya kemauan aja. iya. Oh Kemauan gitu, untuk maju. gitu. Gitu. Kalau anak muda punya kemauan, itu bebas, semuanya bisa bergabung bersama kita. Oh gitu. Gitu, bebas aja Bang Edi. Nggak terlalu yang ribet-ribet ya. Nggak. Nah, oke sekarang kita berlari ke yang paling cantik nih. Kenapa nih bisa bergabung nih Mbak Ayu? Apa nih latar belakang kok ujuk-ujuk langsung apakah tiba-tiba something ting malam-malam saya dapat hidayah tuh atau gimana dipaksa atau gimana? Enggak sih, tanpa paksaan pasti ya. Iya. Kalau aku tuh kan sebenarnya basicnya tuh aku memang di dunia entertainment ya. Oh di bidang apa tuh lebih Aku- spesifik? Aku model. Oh iya Aku kelihatan juga- sih ya. Iya. Aku juga ada YouTube juga sama. Oh YouTube ya. Sama YouTube-nya konten creator, ayo lihat. Ayu Ayulia juga ya. Iya, saya Nanti juga. jangan lupa ya di follow. Iya. Saya Terus juga apa namanya nyanyi juga. oh Iya, aku nyanyi. katakanlah influencer lah ya. Influencer Heeh. sekarang bilangnya selebgram lah ya. Selebgram ya. Oke oke oke. Jangan lupa ya nanti ya. Di acaranya bisa naik sampai berapa ratus juga nih. Iya. Ya terus Mbak Ayu? Jadi kalau menurut aku sendiri karena kita kaum milenial itu jadi harus apa ya, tetap bersuara sih. Iya. Jangan berdiam diri cuma di rumah cuma kayak ngedumel, aduh kok gini sih pemerintah, nggak gitu. Kita Iya, sekarang iya, bebas iya. untuk menyuarakan diri kita gitu menurut Iya. aku. Jadi ini termasuk generasi muda yang sebenarnya tuh ada rasa Keinginan, kurang iya. Harusnya gini ya, Iya, benar. greget ya. Iya. Tapi ketimbang ngomel-ngomel di medsos, kemudian benar-benar. menghujat pemerintah, lebih baik ya sudah aku Iya. berkarya dengan caraku ya Iya. gitu. Tuh kan, berkarya kan? Ya berkarya iya ya. makanya. Secara alam bawah sadar Iya, juga secara ini ya. bawah sadar. Kayaknya memang sengaja dibuat seperti itu ya. Nah ini terus alasan lainnya apa nih Mbak yang membuat kuat? Kayaknya kenapa milih, kan ini banyak nih partai-partai yang banyak nih. Sekarang ada berapa Bang? Ada
Kalau di KPU sekarang 80 sebenarnya. 80 ya. Nah, dari 80 kenapa milih berkarya? Karena Ayo, saya ayo. lihat visi dan misinya sih. Oh, Jadi gitu. kayak aku tuh orangnya agak picky. Jadi kalau aku lihat misi dan visinya nggak tepat sama diri aku nggak mau sih. Oh, Aku gitu. aku mikir gini, politik tuh nggak tentang kaku. Iya, Politik oke. itu yang kita santai bisa Iya. duduk bareng ngomong, Pak, aku mau gini dan Iya. suara milenial itu diterima. Hmm, Nah, iya, disitulah iya. aku berpikir oke, saya masuk. Oh, gitu. Dan ngerasa nih gue banget nih. Betul. Ya, gitu Ini kayak ya. aku banget nih gitu. Jadi buat Iya. anak-anak muda yang lain ya gabung. Oh, gitu. Oh, langsung gabung nanti nggak di kita akhir sama. ya, nggak di akhir, langsung gaspol nih. Mbak Ayu ini memang selebgram nih memang gitu ya. Dan biasanya ampuh loh. Selebgram itu ngomong berapa detik, berapa menit biasanya langsung ampuh. Kita saksikan berapa ini efeknya ya. Nah, kembali lagi ke abang-abang kita ini. Terus kalau sudah terbentuk semua nih, goals-nya ini apa nih? Sebenarnya kan gini, kalau anak muda itu sekarang kan range di bawah 40 ya, 17 Iya. sampai 40. Oke. Sebenarnya bonus demografi kita dengan generasi produktif kita ini banyak. Iya. Itu akan nggak aneh gitu. Ketika nanti di 2024 mungkin akan ada 4-5 menteri yang usianya 30 tahunan. Iya. Itu hal yang nggak aneh. Sekarang aja udah banyak tuh yang gitu Kalau ya. kita lihat sekarang Mendikbud ya, Iya. Pak Nadiem itu 37 tahun Iya. Mendikbud. Iya. Terus kemudian ada yang 45 ada Pak Bahlil, 46 ada Pak Yakut Khalil, Iya. Menak, Menteri Agama. Iya. Dan besar kemungkinan itu di 2029 Iya. itu kemungkinan Lebih. presidennya kemungkinan bisa jadi Wih, generasi lebih milenial. iya, bisnis Gitu. iya, iya. Itu sekitar 10 tahun yang akan Iya. datang. Jadi sebenarnya cepat atau lambat anak muda ini pasti akan sangat mayoritas terjun di politik. Mau nggak mau. Iya. Generasi ini kan kayak dulu ada gubernur DKI Pak Ali Sadikin umurnya 39 tahun Iya. udah jadi gubernur DKI. Iya. Gitu. Terus kemudian ada Panglima Besar Jenderal Sudirman. Iya. Jadi jenderal usia 20 tahunan gitu. Oh, iya. Sebenarnya hal yang nggak aneh juga sih sebenarnya. Iya, iya, Nah, iya. cuma gimana anak muda di Indonesia ini bisa berkompetisi Iya. dengan anak muda di luar negeri gitu. Iya. Bukan lagi di dalam. Kalau di dalam itu insya Allah udah pastilah anak Udah. muda itu akan kreatif, akan Iya. bisa tampil. Iya. Tapi gimana kita bisa kompetitif dengan generasi muda di luar gitu. Iya, Karena iya. sekarang pemerintah Pak Presiden Jokowi itu sangat memberikan ruang yang terbuka buat Betul, anak betul sekali. muda buat Iya. berkreasi, peluang-peluang usaha muda gitu kan. Iya. Nah, ini yang harus kita manfaatkan. Iya. Nah, tugas kita kalau di AMPB ini hanya menjadi perahu ya kan, dan Iya. kita bangun persaudaraan itu, kita saling support untuk saling berkarya Iya. gitu kan. Iya. Kenapa berkarya? Kita menarik sih. Partai Iya. kita ini sebenarnya udah menang nama. Iya, 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 Karena iya. anak muda itu pasti identiknya kan dengan Iya. berkarya Iya. gitu. Yang muda yang berkarya. Gitu. Jadi kalau kita anggota partai berkarya, angkatan mudanya nggak berkarya, itu ironi. Iya, 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 iya. Dan memang paradigmanya sekarang memang sudah berubah ya. Kalau dulu kan anak muda itu dipandang sebelah mata. Lu belum matang nih. Kalau belum 40 ke atas, kayaknya belum layak untuk menjadi legislatif, eksekutif ya, yudikatif. Tapi sekarang dengan semakin kemajuan zaman, 4.0 bahkan sekarang mau 5.0 ya, Iya. kayaknya tuh sudah hal yang lumrah anak muda tuh udah tampil ke depan. Kita lihat banyak sekali CEO pun rata-rata sekarang banyak yang muda kan. Banyak CEO muda kebanyakan yang Iya. berhasil. Terus kemudian anggota-anggota dewan itu yang usia 20-an akhir. Itu 30-an banyak awal tuh itu ya, banyak udah banget banyak. sekarang. Kalau dulu kan udah nggak mungkin lah. Ah. Iya, tapi sekarang keterbukaan ya. Ya, itu karena sekarang ilmu itu kan gampang ya. Kita belajar Iya. sedikit tuh udah bisa. Kita buka YouTube, Iya. ya kan? Buka podcastnya Mata News, Iya. dan informasi kan itu. Betul. Dan nggak jaminan lagi yang umurnya lebih itu mengalahkan yang muda kan, bisa jadi malah sebaliknya seperti itu ya. Balik-balik kematangan mental juga ya seperti itu. Contoh nih tadi ngobrol-ngobrol kan Bang Edi. Iya. Kalau dulu itu kan kita pengen belajar masak nih. Iya, Misalnya cewek-cewek pengen belajar masak. Iya. Itu kan nunggu ibunya pulang kantor. Iya. Nunggu neneknya
lagi ke rumah neneknya di Sabtu Minggu, Iya, gitu kan, masak nih, bawangnya berapa, ini berapa, gitu. Kalau sekarang kan enggak, kita tinggal buka YouTube, bawangnya sekian, Iya, ini iya. sekian, kita praktekin, enak, udah langsung jadi gitu kan. Kalau dulu ada namanya istilah resep turun temurun, sekarang upland downline ya. Siapa yang sering buka YouTube kayaknya nggak harus nunggu resep turun temurun ya. Nah, kalau abang sendiri nih, ada nggak ada kans juga atau keinginan untuk selain di partai berkarya, mengabdi lah katakanlah, ini pengabdian dulu, nantinya bakal untuk legislatif juga atau bahkan mungkin bukan legislatif lagi nih, eksekutif. Kalau saya itu kan basicnya saya pengusaha ya. Wah. Dari tahun dari saya awal kuliah tuh juga udah usaha, Iya. punya peternakan segala macam. Terus Iya. kemudian dapat penghargaan dari Bank Mandiri, dapat penghargaan dari Pak SBY, Menteri Koperasi, dapat penghargaan dari Pak Jokowi gitu. Wow. Tapi saya ngelihat ada sebuah impact yang lebih besar dibandingin usaha, Iya. yaitu politik. Yeah. Ketika kita memiliki kekuasaan, kita bisa merubah tuh yang tidak baik menjadi baik. Iya. Kita bisa membuat peraturan yang peraturannya bisa memudahkan rakyat, Yeah. masyarakat, semuanya gitu. Iya. Jadi di sini benar-benar saya berjuang saat ini di Partai Berkarya 100% Yeah. gitu untuk bisa berhasil di 2024 nanti. Iya. Dalam artian menjadikan politik ini bukan untuk ajang mencari kekuasaan atau mencari penghidupan, tapi lebih dari itu untuk aktualisasi diri ya, lebih ke kalau aku jadi pengusaha mungkin cuma bisa menghidupi atau mensejahterakan karyawan saja ya, tapi dengan terjun di politik bisa untuk membuat kebijakan ya. Ya, punya impact yang jauh Lebih besar ya. gitu. Ada salah satu bahkan kemarin tuh sempat ini ya, mengutip sedikit dari mohon maaf mungkin ada yang berseberangan ketika Pak Ahok menjabat gubernur, kemudian Pak Anies menjabat gubernur. Ketimbang demo beribu-ribu orang, lebih sakti tuh dengan tanda tangan dia yang sudah jadi gubernur kan. Dalam artian politik itu tergantung orangnya ya. Kalau mau jadi jelek ya jelek, tapi kalau tujuannya mulia ya bisa menghentikan segala macam cukup dengan tanda tangan saja gitu kan. Jadi ada situ juga ya. Benar. Memang ditanya keinginan, ambisi sebenarnya sih nggak ada ya. Iya. Secara pribadi gitu. Iya. Berambisi jadi calon legislatif atau jadi legislatif, eksekutif gitu. Iya. Ambisi sih nggak ada sama sekali. Iya, Keinginan iya. sih sebenarnya nggak ada. Tapi tentu sebagai warga negara yang baik, Iya. kita sebagai laki-laki nih mungkin, Iya. ketika dikasih tanggung jawab, amanah, itu pasti kita lakukan 100%. Pantang mundur lah ya. Nggak mundur. Oh iya. Apalagi bicara untuk kepentingan orang banyak. Iya. Dan luar biasa sekali ternyata pemirsa ya, setelah kita ngobrol-ngobrol tadi, kenapa suaranya begitu gentleman banget ya, terus mentalnya juga pantang mundur. Ternyata Bang Fauzan ini salah satu putra daerah kebanggaan Sumatera Selatan ya. Karena walaupun beliau menjabat sebagai ketua pengurus pusat AMPB, ternyata beliau ini asli putra daerah Sumatera Selatan, Bang ya? Iya, kebetulan Iya. nenek saya dari ibu itu kelahiran di Pagar Alam Iya. gitu. Jadi ya kalau mau kopi Gunung Dempo, Wah, saya udah sering iya. rasain gitu. Jangan-jangan punya alat roasting sendiri di rumah ya. Iya Tapi dong, harus. tinggal telepon, kirimin nih berapa kilo yang asli dari pucuknya Pagar Alam ya. Makanya pemirsa ya, suaranya tuh gentleman banget ya. Keren banget. Dan ngomong-ngomong bisa jadi di posisi puncak sebagai MPB ini gimana Bang? Bisa cerita dikit. Ini kita flashback ke belakang ya. Kalau tadi Mbak Ayu udah jelasin nih dari influencer, terus pilihannya tuh dari sekian banyak perjalanan juga Mbak Ayu ya. Akhirnya klik, ini Partai Berkarya nih aku banget gitu. Kalau Bang Fauzan sini gimana? Kalau saya sih sebenarnya gini, sebenarnya juga menjadi ketua umum juga tidak bercita-cita Iya. dari Angkatan Muda Partai Berkarya, Iya. tetapi Karena suaranya yang berat itu ya. tapi saya punya satu idola saya sebenarnya. Iya. Beliau itu idola yang menurut saya dari dulu ya, mungkin orang nggak banyak tahu, tetapi saya sangat merasakan. Iya. Beliau itu sangat peduli terhadap anak muda. Beliau itu concernnya terhadap kemajuan bangsa dan negara itu sangat luar biasa. Iya. Dan beliau itu saya anggap sebagai bapak ideologi
memenuhi saya gitu. Gitu. Yaitu Ketua Umum Partai Berkarya sekarang, Pak Muhdi Purwo Pranjono, Muhdi PR. Muhdi PR. Muhdi PR, Nah, iya, itu iya. Ketua Umum Partai Berkarya. Iya, Nah, oke. saya bergabung ke Partai Berkarya karena terinspirasi oleh beliau di tahun Iya. 2018. Saya bergabung, kemudian di 2020 beliau menjadi ketua umum. Iya. Jadi waktu 2018 itu beliau masih wakil ketua umum. Wakil Ketua Umum, Nah, oke. saya masuk di Angkatan Muda Partai Berkarya, saya menjabat sebagai ketua harian. Iya. Gitu. Sampai akhirnya 2020 beliau jadi ketua umum dan saya diamanahi beliau itu menjadi ketua umum angkatan mudanya. Iya. Gitu. Dan saya merasa beliau ini tidak ngejar apapun. Yep. Sudah banyak jabatan sudah beliau raih. Kalau harta udah selesai lah udah ya. selesai lah kalau beliau. Saya tahu persis masalah itu. Iya, 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 iya. Tetapi beliau bilang bahwa saya ini menjadi ketua umum Partai Berkarya tidak menginginkan jabatan apapun. Saya hanya ingin meninggalkan warisan terakhir saya buat bangsa dan negara. Wah. Disitulah makanya saya 1000% Iya, akan ini. berjuang. Iya. Karena saya merasa saya dipimpin oleh orang yang tidak punya ambisi dunia, ambisi Iya. kekuasaan, tetapi beliau udah begitu banyak menghasilkan anak-anak muda yang sekarang menjadi pejabat, sekarang duduk di jabatan mana gitu, tanpa beliau harus muncul dan meminta pamrih terhadap hal itu gitu. Berarti lebih ke pengabdian dan rasa cinta tanah air Betul, itu ya. betul. Nah, terus kalau abang sendiri bisa ketemu tuh gabung tuh gimana tuh ceritanya? Kan pengusaha nih ceritanya. Iya, itu yang menarik nih. Gabung ke Partai Berkarya. Iya. Sebenarnya dasarnya itu karena saya juga ngerasa kalau bisnis ya udah udah gitu-gitu ya karena sudah Iya. tantangan sih. Iya, iya, iya. Dan nggak suka setengah-setengah. Jadi Iya. kalau terjun ke satu profesi gimana dari nol, gimana sampai berhasil. Oh, oke. Tapi ketika udah berhasil tuh kayak pengen challenge yang lain gitu. Dan pas diukur-ukur gitu kayaknya ya sekarang lagi bener-bener tertantang di Iya. partai politik atau di bidang politik ini untuk berjuang gitu. Oke. Dan memang tapi dari dulu jiwanya pengennya tuh bersosial sama anak muda. Iya. Dari dulu seperti itu kan. Dulu aktif di gerakan relawan, dulu di organisasi keagamaan, terus kemudian Waktu sekolahnya juga ikut aktif ya di waktu masa kuliah, masa sekolah. tetap aktif. Nah, kalau menurut Bang Fauzan sendiri kira-kira ada nggak efek ketika seorang pelajar atau seorang mahasiswa itu dibandingkan nih, misalnya kita bandingkan yang kutu buku yang hanya belajar sendirian dengan yang ketika dia sekolah misalkan jadi pengurus OSIS, kemudian pengurus senat mahasiswa, itu gimana tuh menurut Abang? Sebenarnya relatif sih. Iya. Ada yang kalau kutu buku tuh kita harus definisikan seperti apa tuh. Iya, iya, iya. Karena saya merasa saya bukan kutu buku tapi saya senang baca. Iya, gitu. Saya senang main tapi saya senang baca. Iya. Ada impact nggak kalau kita misalnya kan sosialisasi kita hanya di kamar itu sendirian ketimbang yang tadi misalnya jadi ikut kegiatan ini, organisasi di kemudian harinya? Karena secara fitrahnya kan manusia itu makhluk sosial ya. Ya. Jadi tetap pasti ketika menjalani fitrahnya untuk bersosialisasi ya pasti hasilnya lebih baik. Iya itu ya. Oh berarti efeknya pasti ada ya? Pasti akan lebih baik. Akan lebih baik ya Betul. gitu. Kalau itu karena kita jalanin fitrah aja kan. Iya. Makhluk sosial kan. Iya iya. Nah kalau Bang Fitriansa sendiri gimana nih Bang sejarahnya bisa gabung dengan AMPB ini? Kan ini baru 4 bulan berarti masih fresh banget nih kalau diceritain nih. Kalau saya sih sebetulnya ada rasa yang memang apa ya, kebetulan kan basicnya kan memang dari musisi kan, Oh musisi ya, ya. pernah bareng-bareng juga. Oh iya iya iya. Jadi kadang-kadang ada sesuatu yang memang nggak terima nih musisi nih, Oh. seperti ini Iya, ya iya, kan? iya, iya, gitu. Nah, terus kalau kita gabung ke tempat lain, ini kayaknya masih ada hal-hal yang memang harus banyak macam ya, Iya. syarat segala macam. Banyak yang mau ditembus ya Iya, gitu. kalau partai berkarya, lihat sih lempeng-lempeng aja kemarin. Oh, Karena memang iya. baru kalau kemarin, Iya. tapi saya lihat bukan soal itu baru atau tidaknya, tapi Iya. perjuangan yang saya lihat di situ, Iya. tantangannya. Iya. Karena di awal-awal sampai sekarang kan Iya. saya sama kayak ketum,
Iya. senang tantangan. Oh iya gitu. Dan kayaknya visi misinya juga sama ya dengan Ketum maupun dengan AMPB sendiri ya. Iya. Dan Bang Fitriansyah termasuk orang yang suka challenge juga ya, menerima Iya. tantangan atau menghadapi tantangan-tantangan Iya, baru betul. ya. Ya, karena gini, karena kalau kita membangun sesuatu itu cuma lempeng-lempeng doang atau Iya. nih, gua kasih nih, ya kan? Iya. Nah, tinggal bayar-bayar gitu aja kan? Iya, Kan iya, beda. iya. Dengan yang kita usaha sendiri, Iya beda. artinya kita udah cinta. Mm. Rasa cinta itu kan karena pengorbanan kita, Iya. perjuangan kita. Ketika sudah sampai tujuan, Iya. ada rasa kepuasan tersendiri. Hmm. Itu yang saya lihat di AMPB ya, Iya, khususnya ya. Karena dari awal juga sempat ketemu temen Iya. yang di Partai Berkarya Iya. dan sempat menjadi tim sesnya. Saya lihat ya, wah ini patut diperjuangkan. Yang budaya seperti itu ya. Mm-mm. Tidak, bukan tanda kutip anak babe atau anak mama ya. Ya, Gitu. Gimana Bang? Bener Oh nggak? iya. Karena memang beberapa di AMPB itu, karena gini, Iya. puncak dari organisasi itu kan sebenarnya partai politik. Betul, iya. Itu udah bener hutan belantara. Iya. Jadi orang-orang yang udah belajar berorganisasi dari OSIS, dari Iya. organisasi kemahasiswaan Iya. segala, itu puncak dari organisasi yang rada bebas itu partai politik. Iya. Ketika puncaknya lagi sebuah organisasi adalah negara kan gitu. Siap. Iya. Gitu. Jadi partai politik ini udah bener-bener welcome to jungle gitu. Iya. Jangan sampai buat salah, jangan sampai niatnya nggak benar Iya. gitu. Karena itu penghukumannya bisa langsung terjadi gitu. Iya. Jadi benar-benar emang harus memaintain hati sih untuk terjun ke sini. Kalau nggak pakai hati ya biasanya sih akan seleksi alamnya akan terpental sendiri. Jadi balik-balik ke niat juga ya. Namanya kita tidak mengharamkan. Ada sebagian pihak politik itu haram lah, politik itu kotor lah seperti itu. Tapi kalau kita niatnya memang balik-balik ke cinta tanah air dan juga niat tulus untuk pengabdian, bagaimana membangun bangsa jadi lebih baik lagi, mudah-mudahan itu jadi amal jariahnya juga ya Betul. gitu. Karena kalau bicara masalah politik itu kotor, Iya. politik itu wajar. Iya, iya, iya. Mungkin ya saya 10 tahun lalu juga sama. Iya, iya, gitu. Berpendapat seperti itu. Tapi Iya. proses akhirnya kita belajar, kita melihat, masa kita mau jadi penonton mau teriak-teriak aja kayak gitu. Iya ya, ya, benar, gitu. ketimbang habis energi teriak-teriak di pinggir, ayo ini kita fight di sini ya gitu. Kita terjun aja Iya. gitu. Dan kalau sekarang sih saya udah nggak begitu khawatir Iya. karena banyak anak-anak muda yang antipati terhadap politik karena sekarang makin trennya anak muda ke politik itu akan ke bawah. Iya, iya, Cuman pasti kan kalau ini nih subscribernya Mata News kan nggak mungkin mau jadi followers dong. Iya. Gitu. Pasti kan pengennya jadi pionir. Iya, betul, Nah, betul, betul. Yang di Sumsel bisa langsung hubungin. Wah, Ketuanya masuk nih, Pak ya. Eko ya. Apalagi pernah ada mengutip salah satu quotes dari tokoh nasional Indonesia zaman dulu, Buya Hamka, yang mengatakan orang itu menemui apa yang dia cari kan. Betul. Jadi kalau misalkan ada dulu pertanyaan, Pak, saya ke Mekah tuh ada tuh pelacur ada di Mekah. Terus dijawab juga sama Buya Hamka, iya, saya juga ke Amerika, saya tidak menemukan pelacur, saya menemukan masjid gitu ya. Berarti orang itu tergantung dia menemui apa yang dia cari kan. Kalau memang tujuan masuk politik untuk hal yang tidak baik, Ya. dia akan menemui. Tapi kalau memang tujuan baik, dia akan menemui hal yang baik juga gitu. Betul. Sepakat juga gitu ya. Sepakat. Dan itu kan juga orang biasanya yang terjadi itu apa yang kita pikirkan. Iya, iya Gitu, itu. apa yang kita pikirkan seperti Mindset itu, kita juga akan ya. terjadi. Itu satu. Yang Iya. kedua, yang terjadi itu apa yang kita takutkan. Jadi semakin kita takut sesuatu, aduh, jangan-jangan nanti begini, jangan-jangan nanti begini. Iya, Ya, itu akan ya, terjadi. kejadian ya. Gitu. Ya, jadi Iya, memang pola pikir kita tuh harus jangan sampai Mindsetnya masuk ya. tuh toxic Iya, gitu iya. kan. Kadang-kadang sosial media juga kita lihat short video itu ngebentuk akhirnya pola kita. Iya, iya, iya. Jadi mendingan kita nggak usah tahu apa yang nggak perlu kita tahu. Iya. Kita lakuin yang terbaik. Sepakat, Ada di sepakat, depan sepakat. kita. Sesimpel itu aja. Iya, dihubungkan juga dengan beberapa waktu yang lalu sempat ada artis Agnes Monica ditanya gimana sih skincare yang paling bagus itu? Skincare yang paling bagus itu cuma 2, makanan sehat sama hindari manusia toksit katanya. Gitu aja. Karena kalau banyak manusia toksit tuh
kita tuh akan krut terus gitu ya. Iya. Tapi kalau kita ketemu sama lingkungan sama yang positif, mudah-mudahan positif Ya terus. aku dari tadi ketemu Bang Andi ini langsung semangat. Wih, keren. Karena energinya, Karena auranya langsung auranya nyambung. Saya juga bertemu orang-orang hebat nih jadi pintar juga ya. Tapi ngomong-ngomong di partai di AMPB sendiri ada anak sultan nggak ya? Tanda kutip maksudnya tuh yang berjiwa anak sultan, yang semuanya mau dilayanin aja gitu, atau semuanya berjuang gitu. Ya sebenarnya kalaupun ada anak sultan masuk ya kita nggak apa-apa. Tapi kalau semangatnya tetap sama-sama berjuang gitu ya. Sama-sama berjuang. Nggak minta dilayani aja gitu. Kayaknya anak muda zaman now kayaknya Enggak ya gitu. kayaknya nggak begitu. Iya. Ya. Kayaknya nggak gitu, ya. Ini kalau ketua PP-nya udah ngomong gitu berarti aman lah ya. Iya. Yang di daerah juga harus gitu loh, Bang Fitriansyah. Iya. Karena jangan sampai yang di PP aja nggak gitu kan gitu. Harusnya lebih yang di daerah juga mengikuti rule-nya ya gitu. Oke nih, terima kasih luar biasa sekali obrolan walaupun singkat nih tapi saya dapetin pencerahan yang luar biasa nih dari ketiga narasumber kita yang oke banget nih. Nah terakhir nih closing statement dari ujung dulu dari yang paling gak apa-apa kan ladies first. Iya. Boleh minum nggak sih? Oh boleh. Ini nih dari Mata News nih. Matanya soalnya ini. Iya. Silakan Mbak Ayu. Iya Mbak Ayu silakan ladies first. Apa tuh? Kalau Iya. menurut aku anak muda zaman sekarang jauhin narkoba, Iya. mulai berkarya. Iya. Masuk ke angkatan muda berkarya. Berkarya. Oh gitu ya. Mas. Iya, Mas. Harus gitu ya. Bang Fitriansyah? Kalau aku sih anak muda tuh jangan diem, Oh iya. jangan diem. Ketika kalian memang benar-benar punya keinginan, Iya. ayo gabung di AMPB, Iya. satu wadah yang insya Allah akan mewujudkan keinginan kalian. Mewadahi ya, mengayomi juga ya gitu. Apalagi nih mumpung ya. Orangnya juga kayaknya memang rata-rata usianya yang gini-gini ya. Memang muda-muda juga ya. Mudah-mudahan. Sesuai dengan judulnya Angkatan Muda Partai Berkarya. Ada tuh di toko sebelah tuh katanya angkatan muda tapi udah ini juga punya cucu punya apa. Masih dibilang muda juga gitu. Oke. Bang Fauzan? Kalau dari aku sih sebenarnya gini, kan yang paling berharga itu sebenarnya bukan uang kita, Iya, ya kan, iya. bukan harta kita gitu, tapi yang paling berharga itu adalah waktu. Gitu. Iya. Karena kalau kita punya 1 miliar pun pengen beli waktu 1 jam yang udah lewat juga nggak mungkin Nggak, bisa. iya. Nggak akan bisa. Dan ketika teman-teman ini kaula muda, pemuda, pemudi ketika masih muda itu kan punya energi tuh Iya. puncak-puncaknya tuh lagi kuat-kuatnya. Iya. Punya fisik lagi kuat-kuatnya. Iya. Punya pemikiran lagi berani-beraninya. Iya. Gitu kan? Iya. Nah, ini benar-benar harus dimanfaatkan. Iya. Kalau ada sedikit niat untuk gabung ke partai politik, Iya. berjuang bersama masyarakat, menyampaikan aspirasinya, Iya. itu nggak ada salahnya bergabung ke partai politik. Pilihan Anda Iya. manapun, Oke. manapun mau pilih partai manapun, Iya, kita terserah. membebaskan. Tapi kalau anak muda biasanya kan lebih kentalnya dengan berkarya. Iya, yang muda yang berkarya. Nah, ya kan? Nah, ini bisa di Sumsel bisa bergabung ke Iya. Brother Fitriansyah ini. Oh, oke. Untuk apa? Kita akan memasuki tahun politik. Iya. Pesta demokrasi tahun 2024. 2024. Sekarang ya. 2021. Iya. Ya kan? Kalau kita berjuang keras nih Bang Hendi nih. Iya. Selama 3 tahun Iya. dan sampai kita mencapai cita-cita kita, Iya. masyarakat yang sejahtera, pemuda yang bisa berkreasi. Iya. Perjuangan 3 tahun itu perjuangan yang sebentar atau lama menurut Bang Hendi? Kalau untuk Berjuang merintis selama 3 tahun itu perjuangan yang cepat atau sebentar? termasuk yang ya cepet juga sih kalau Cepat. iya. 3 tahun ini adalah perjuangan yang cepat. Iya. Jadi manfaatkan waktu Iya. ya kan untuk kita kalau emang punya niat bergabung di partai politik, berjuang di politik silakan bergabung. Iya. Dan itu yang paling penting dari anak muda gitu. Dan Iya. tentunya kita campaign kita saat ini, Iya. campaign kita itu benar-benar jauhi banget narkoba. Ah, Karena narkoba itu yang merusak gitu. Iya. Rasa ingin maju, hubungan persahabatan, hubungan Wah, persaudaraan, iya. hubungan keluarga gitu. Itu benar-benar jauhi narkoba. Iya. Itu salah satu campaign
Iya. utama kita saat ini. Kalau enggak kelar hidup lo ya. Kelar hidup lo. Kalau nggak tertunda lagi. Iya. Keberhasilannya tertunda. Tertunda Harusnya lagi. 5 tahun lagi berhasil, gara-gara narkoba 2 tahun jadi 7 tahun. Kan Iya, betul. Dan apalagi kalau yang sudah tersandung, jangan sampai lah ya, kita semua yang ada di sini jangan sampai mengalami. Kalau sudah tersandung itu tuh kayak itu ya berat banget untuk keluar dari situ ya. Itu Lagian juga udah nggak zamannya lah. udah nggak zaman Udah nggak keren. Udah nggak keren. Kalau dulu kan di iming-iming anak muda nggak pakai tuh nggak keren. Sekarang mah beda ya. Beda. Yang Yang make malah nggak keren. Malah nggak keren karena saat ini yang muda yang berkarya. Apalagi sekarang nih anak-anak muda itu kata Bang Fauzan tadi energinya tuh lagi banyak-banyaknya ya, lagi full-fullnya ya. Jangan sampai terbuang percuma, tapi disalurkan ke hal-hal yang positif. Salah satunya wadahnya ya ini tadi ya, AMPB. Kayaknya masuk ya. Oke sahabat pemirsa, talkshow kita, talkshow ngobat kita ya, ngobrol bareng sahabat ya. Jangan salah nih, ngobat ini bukan ngobat yang gimana, tapi ngobrol bareng sahabat. Ini sahabat-sahabat kita semua dari AMPD, Angkatan Muda Partai Berkarya. Demikian pemirsa, jumpa kita pada kali ini di episode podcast. Sebenarnya bukan podcast ya, the talk show lebih cepat karena lebih santai. Kata tadi Mbak Ayu tadi ngomong, ini kita mau serius, enggak, santai aja. Tapi dengan santai seperti ini, insya Allah message-nya lebih sampai ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Mbak Ayu, Bang Fitriansyah, Bang Fauzan sudah bersedia hadir di studio kita Mata News TV. Mudah-mudahan MPB-nya makin sukses dan makin banyak nih. Apalagi dengan tenaga-tenaga muda dan profesional ini bisa menambah follower, tapi bukan hanya follower, tapi yang memang yang tadi cinta tanah air dan untuk pengabdian. Demikian pemirsa dimanapun berada, acara kita insya Allah kita akan bertemu lagi di episode lainnya, tentunya dengan narasumber yang berbeda. Namun walaupun santai, mudah-mudahan dapat mengambil nilai-nilai inspirasi, motivasi, edukasi, dan inspirasi. Demikian saya mohon pamit, Andy Ruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.